Akhirnya kita bisa rasain Apple Intelligence di Mac. Tapi Siri-nya tadi gue coba pakai kok masih bego ya. Cuma bisa searching web doang. Apple akhirnya launching Mac Mini terbaru yang ukurannya makin mini. Jadi 5 kali 5 inch. Ngapain ini dikecilin lagi ya? Fetish banget kecil-kecilin produk. Mac Mini ini dibuat 50% pakai bahan-bahan daur ulang dan 100% dari renewable energy. Yang Apple klaim mereka prioritasin shipping tidak lewat udara. Memprioritaskan. Berarti di sana ada pilihan dong yang mesti Apple pilih. Kalau ada pilihan, apa bisa klaim 100% ya? Mac Mini ini juga pakai chip yang terbaru M4 dan ada juga yang M4 Pro yang diklaim Apple jadi CPU core tercepat di dunia. Buat M4 itu 10 core CPU dan 10 core GPU dan M4 Pro-nya 14 core CPU, 20 core GPU dan finally best modelnya udah punya RAM 16 GB dan harganya 599 USD sih, ini value for money-nya dapet banget. Mac Mini M4 akhirnya jadi seri Mac Mini yang pertama yang udah pakai ray tracing 2,2 kali lebih cepat dari M1. Terus Neural Engine-nya juga lebih cepat 3 kali dari M1. Apple juga ngeklaim kalau Mac Mini M4 ini 6 kali lebih cepat buat dipakai video editing dari PC desktop terlaris di harga yang sama. Ini klaim sepihak yang paling nyebelin kayak Apple ya. PC yang paling laris, dia yang nentuin. Bangke. Di bagian depannya udah ada 2 port USB-C, jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang ada Ethernet, HDMI, dan 3 port USB-C atau Thunderbolt. M4 biasa Thunderbolt 4, buat M4 Pro itu dapat yang terbaru Thunderbolt 5 yang bisa transfer data up to 120 gigabits per second. Mac Mini ini jelas dapat Apple Intelligence yang bisa ngapus objek nggak penting di foto, nyingkat kata-kata, bikin tabel, dan seterusnya, dan seterusnya. Harga bagus 9 jutaan, spek oke, Apple Intelligence ready nice. Tapi kenapa bodinya masih dikecilin? Kayaknya gue nggak pernah nemu ya orang yang komplain sama Mac Mini sebelumnya kalau itu ngerasa kegedean. Apalagi ini produk kecil tapi di-push sampai chipnya M4 Pro gitu. Ya gue skeptik juga tuh sama video pendinginan yang cakep-cakep gitu. Kayaknya body kecil ini buat persiapan M5. Nanti marketingnya nih, Mac Mini M4 lu overheat, beli M5 yang lebih adem. Emang pinteran tuh Apple digigit. Nggak cuma Mac Mini, Apple juga launch iMac chipnya M4 28 Oktober kemarin. Apple ngeklaim kalau iMac terbaru mereka jadi komputer serba bisa terbaik di dunia. Terbaik! Oke. Speknya sama kayak Mac Mini, punya 10 core CPU dan 10 core GPU yang katanya bikin produktivitas sehari-hari jadi 1,7 kali lebih cepat dan editing atau gaming bisa sampai 2,1 kali lebih ngebut dibanding iMac M1 dan M4 ini lebih cepat 25% dari M3. Chip M4 ini juga diklaim Apple lebih hemat daya, bahkan pakai 50% lebih sedikit daya dibanding M2. Efisiensi daya ini disebabkan teknologi 3 nanometer dari TSMC, yang artinya chip makin kecil tapi performance-nya makin baik. iMac ini juga kasih base RAM modelnya udah 16 GB dan bisa di-upgrade sampai 32 GB. Dan Apple juga upgrade di kameranya 12 megapiksel lengkap sama fitur center stage biar kita tetap di tengah layar. Plus ada fitur Dex View yang bisa nunjukin wajah kita dan area meja sekaligus barengan. Warna yang launch juga banyak, cakep-cakep, siap buat ngocorin duit di dompet lu. Semua port USB-C di iMac yang baru ini udah support Thunderbolt 4, bisa buat transfer data, display, dan power sekaligus. Dan buat yang suka kerja di ruangan terang atau cahaya matahari masuk, ada opsi nano texture display yang bisa bantu kurangi refleksi di layar. Plus, iMac ini juga bisa support layar eksternal sampai 8K 120Hz atau 2 layar 6K di 60Hz. Sekarang kalau lu tertarik, iMac M4 udah bisa di pre-order. Harganya mulai dari 1.299 atau sekitar 20 juta lebih. Spek keren, bodi cakep, layar bawaan juga 4,5K. Tapi buat lo yang udah biasa pakai monitor-monitor gede, cuma dikasih 24 inch doang mah. Mending lo beli Mac Mini yang baru, terus beli 42 C4 sih. Harga sama 20 juta, udah dapat OLED 42 inch. Belum selesai, di hari berikutnya Apple juga launch MacBook Pro baru. Ada M4, M4 Pro, dan M4 Max. Ada 2 pilihan ukuran layar, 14 in, 16 in, dan 2 warna bisa lo pilih, Space Black dan Silver. Layar kelihatannya sama kayak sebelumnya, Liquid Retina XDR. Brightness 1000 nits di SDR dan 1600 nits di HDR. Dan sama kayak sebelumnya, Apple munculin angka-angka lebih cepat dibanding
dibanding M1. Upgrade-nya ada di port, RAM-nya juga naik, base modelnya udah 16GB, dan yang pakai chip M4 biasa dapat Thunderbolt 4, sementara yang M4 Pro-nya dapat Thunderbolt 5. Dan digas juga MacBook Pro ini ke M4 Max yang Apple klaim jadi CPU core tercepat di dunia. Ya kembali dengan semua klaim angka-angka yang nggak perlu gue sebutin, nggak penting juga. MacBook Pro ini juga katanya keren buat gaming. Apple bakal nambahin koleksi game, salah satunya Assassin's Creed Shadow yang bakal rilis Februari 2025. Terus nanti ada Cyberpunk 2077 juga bakal masuk di awal tahun depan. Body cantik gaya Apple, di-push buat gaming. Overheat nggak tuh ya? Dan soal baterai, Apple juga klaim buat M4 series ini bisa tahan sampai 24 jam. Ada juga upgrade di kamera, ya sama kayak di iMac, center stage, bla bla bla, bla bla bla. Dan buat range harganya, MacBook Pro 14 inch dimulai dari 1.599 USD. Dan paling mentok di 16 inch, spek paling tingginya, sampai 4.000 USD. 62 juta itu buat laptop. MacBook Air sebenarnya ada di upgrade juga. Cuma di RAM-nya ya semua base-nya naik ke 16 GB. Tapi chipnya tetap dibiarin di M2 dan M3. Nggak di-upgrade sama sekali. Harganya tetap sama, 999 USD, ya sekitar 15-16 juta ya. MacBook Air kayak anak tiri. Belum stop sampai situ, Apple lagi-lagi kelihatan coba nge-push gaming makin serius. Selain Mac yang ditambahin ray tracing, kabarnya Apple lagi ngembangin aplikasi game hub buat iOS yang bakal jadi rumah baru para gamer di ekosistemnya mereka. Kabarnya aplikasi baru ini bakal punya banyak tab menarik. Ada Play Now buat kalian yang suka konten editorial dan rekomendasi game terbaru. Terus ada juga leaderboard, challenge, dan achievement yang bisa bikin user makin kompetitif. Mirip-mirip lah sama yang ada di Xbox App. Dan Apple kabarnya mau nyoba integrasiin FaceTime sama iMessage di aplikasi ini. Jadi kalau lu lagi main game barengan, lu bisa langsung FaceTime-an atau chat tanpa keluar dari game. Apple juga mau game-game dari Apple Arcade dan App Store digabungin di aplikasi baru ini. Dan Apple juga mau coba fitur mini games dari App Clips. Jadi buat yang cuma mau coba-coba, bisa main game ringan tanpa download game fullnya. Nah, tapi segala ambisi Apple buat bikin aplikasi game hub ini langsung dapat respon negatif dari bosnya Epic Games yang bilang Apple tuh ngejiplak fitur yang udah ada di Steamworks, Xbox Live, dan Epic Online Service. Kata Sweeney, Apple jelas-jelas nge-clone fitur dari layanan lain sambil ngeblok Epic, Microsoft, dan Valve supaya nggak bisa saingan di App Store. Nggak salah kata tim Sweeney itu, tapi dari dulu emang Apple kayak gitu. Ngejiplak, bikinnya lebih baik, lebih cantik kelihatannya. Dan si Apple ini sukses berkali-kali kayak gitu. Banyak yang mau beli, banyak yang mau pakai. Mau gimana? Ya nggak ada yang bisa komplain juga. Dan kalau lu suka komplain juga, kenapa suara lu jelek? Lu bisa pakai Is Us Voice Changer. Baru aja update nambahin tab AI di dalamnya, lu bisa ganti suara lu ke karakter yang lu pilih. Sekarang pilihannya jadi banyak banget. Is Us Voice Changer. Baru aja update nambahin tab AI di dalamnya. Cara pakai in-game-nya juga gampang banget. Ada fitur Add Keybind. Di sana lu tinggal pilih tombol apa yang buat aktifin suara yang lu pilih. Terserah mau berapa banyak, tinggal pencet satu tombol, suara berubah. Satu tombol lagi, suara balik ke normal. Detail lengkapnya lu bisa cek di deskripsi di bawah. Huawei lagi punya ambisi Harmony OS Next buat bersaing sama Android dan iOS. Versi Harmony OS Next ini jadi yang paling baru dan udah nggak ada jejak-jejak Android kayak Harmony OS sebelumnya. Sekarang Huawei juga pelan-pelan udah pakai OS ini di Huawei Mate 60, Mate X5, sampai Huawei Watch Ultimate. Tahun depan katanya bakal lebih banyak lagi device kayak Nova dan MatePad yang bakal pakai Harmony OS Next. Huawei juga bikin ekosistem di app-nya. Chairman Huawei bilang kalau sekarang udah ada 15.000 aplikasi yang siap di Harmony OS Next. Dan kalau kalian suka AI, ada si Xiaoyi Smart Assistant yang bisa bikin widget di lock screen makin keren sesuai wallpaper. Gue sih nggak mengecilkan Huawei ya, dia perusahaan bagus. Tapi dengan mayoritas usernya itu di China yang emang nggak butuh Google sama sekali, kenapa gua nih sebagai developer mesti capek-capek bikin apps di Harmony OS yang belum tentu laku, sementara ada Android dan iOS yang marketnya udah pasti. Dan bikin dua itu juga udah capek gitu. Gue lihatnya sih nggak ada pentingnya lu beli produk Huawei yang pakai Harmony OS selama sanctionnya US masih ada. Apple dan Meta lagi gila-gilanya investasi di dunia AR atau VR. Samsung juga nggak mau ketinggalan. Mereka ajuin paten baru buat AR glasses-nya yang katanya bisa connect ke HP atau tablet buat main bareng di dunia virtual. Dari paten yang terdaftar di
Ribet banget. Samsung kenalin sistem baru buat AR glasses yang bisa ngumpulin banyak pengguna ke satu device aja. Jadi bisa ngeliat dan interaksi sama objek virtual bareng-bareng di dunia AR pakai kacamata ini. Semua langsung dari satu HP atau satu tablet aja. Ya tentunya HP dan tablet yang bisa connect cuma merek Samsung doang. Kalau lihat dari gambar patennya, AR glasses ini desainnya minimalis, mirip banget sama Meta Orion. Ada lensa proyektor kecil buat overlay gambar digital tanpa ngeganggu pandangan kita ke dunia nyata. Selain itu ada kamera, sensor di bagian samping, ya mungkin buat tracking gesture atau bantu navigasi di ruang virtual. Karena kerja beratnya dilakuin sama HP atau tablet, bukan kacamatanya, harganya mungkin lebih murah daripada Meta Orion. Apple punya ekosistem, Meta punya sosmed, Samsung punya chip sih sama display. Menurut lu siapa yang kira-kira bakal menang? Tapi masuk akal kata-kata Mark Zuckerberg. HP sekarang udah stagnan tuh, sibuk lipet-lipet nggak jelas. Ya kacamata masa depannya lah. Dan Samsung Galaxy S25 sebentar lagi launching dan bocorannya udah banyak banget. Ada bocoran yang bilang kalau Galaxy S25 ini nggak lagi pakai Exynos tapi diganti jadi Snapdragon 8 Elite yang jadi generasi baru dari Snapdragon 8 Gen 3. Jadi nggak kayak seri dulu tuh Galaxy S24, ada yang dapat Snapdragon di US tapi kita yang internasional Galaxy S24 dan S24 Plus dapat Exynos 2400. Sekarang bakal dipukul rata Snapdragon 8 Elite semua. Menurut bocoran leaker di X ini berlaku juga buat semua model Galaxy S25 dari base sampai ultranya. Snapdragon 8 Elite ini yang baru dikenalin digadang-gadang jadi salah satu chip tercepat di dunia. Bisa nyayengin A seriesnya dari Apple. Dari benchmark yang udah dilakuin di CPU multi-core Geekbench 6, Snapdragon 8 Elite dapat skor 10.400-an. Lebih tinggi dari iPhone 16 Pro Max yang pakai A18 Pro. Dan ngomongin soal kamera, Snapdragon 8 Elite punya upgrade yang gila-gilaan. Ada Spectra AI ISP yang bisa buat optimisasi foto secara otomatis, kayak ngebedain layer dan objek secara real time. Jadi hasil fotonya bakal kelihatan profesional. Buat AI, Qualcomm kasih boost besar-besaran. Hexagon NPU yang baru ini 45% lebih cepat dan efisien dari Gen 3. Cocok banget buat fitur AI kayak foto, video, sampai smart assistant di HP. Dan beli HP harusnya paling worth it di 2026 nanti. Soalnya semua brand kan sekarang lagi pada masak ya, dan makanannya mateng di 2026 nanti. Perangnya di 2025 harusnya muncul tuh siapa pemenang AI di 2026. Nah sekarang gue mesti balik dulu, lapar. Mau pesen catering di Fufu Fafa. Jangan lupa buat lo yang mau top up game kesayangan lo ada di GTA di top up. Sampai jumpa, lu seranti. Boom.